Mungkin itu saja terkait maklumat. Kami persilakan kepada Ustadz Riza Afrizal. Falyatafaddal masykura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man tamassaka bisunnatih wa iktafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, para ikhwah, para akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita dapat duduk bersama, belajar bersama dalam kegiatan daurah pranikah yang diselenggarakan oleh tim Mumtaza. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang dapat memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, para ikhwah dan para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada sesi yang pertama sudah dijelaskan oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain hafizahullahu taala. Mungkin tadi beliau sudah menjelaskan tentang keutamaan menikah, kemudian juga tentang step by step tentang ta'aruf, nadhar, khitbah, dan juga walimah. Maka insyaallah ta'ala pada sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan kita sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, di mana saya diminta untuk menyampaikan pembahasan secara spesifik tentang fikih ta'aruf sesuai dengan syariat, dan juga beberapa kekeliruan yang sering kita temukan selama proses ta'aruf, dan juga insyaallah nanti ba'da sholat asar kita lanjutkan sedikit dengan pembahasan seputar hak dan kewajiban suami dan istri. Tentu kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, para ikhwah dan para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Tentu saya tidak akan mengulang pembahasan terkait keutamaan menikah. Terlebih saya yakin antum-antunna, para ikhwah, para akhwat yang datang dan hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang sejatinya sudah punya niatan besar untuk menikah. Ya, antum datang ke sini kan pasti sudah ada niatan untuk menikah, betul? Ya, sehingga tidak perlu kami memotivasi kembali antum untuk cepat menikah gitu ya. Karena antum semua yang datang hari ini, yang mendaftar ikut daurah hari ini, memang rata-rata tujuannya ingin segera menikah. Ya. Terlebih
Maka kita juga bersyukur kepada Allah dengan adanya kegiatan seperti ini. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu para ikhwah, para akhwat yang ingin segera menyempurnakan setengah agamanya. Ya. Karena bagaimanapun ya, mencarikan jodoh itu bukan hanya sekedar tanggung jawab pribadi masing-masing antum dan antuna. Tetapi kita kaum muslimin juga punya tanggung jawab untuk mencarikan pasangan yang soleh dan solehah. Karena efeknya luar biasa ketika kita memiliki generasi-generasi yang soleh dan solehah, para pasangan yang soleh dan solehah, maka ini akan melahirkan juga generasi yang soleh dan solehah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang, yang orang-orang yang masih jomblo, orang-orang yang belum punya pasangan di antara kamu, kata Allah. Ya, dan juga orang-orang layak untuk menikah min ibadikum wa imaikum, dari hamba sahaya laki-laki dan juga hamba sahaya wanita. Kemudian Allah ingatkan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau sekiranya mereka tidak mampu, Allah pasti akan mampukan. Maka ini yang pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa sejatinya mencarikan pasangan itu bukan hanya tanggung jawab antum masing-masing, tetapi juga tanggung jawab kita bersama, ya, agar terciptanya generasi yang soleh dan solihah. Terlebih ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, saya tidak akan berbicara panjang lebar terkait dengan keutamaan menikah dari sisi syariat. Namun paling tidak ada satu hal yang harus kita fahami bersama, bahwa dalam sebuah pernikahan ada banyak sekali ibadah yang bernilai pahala besar, dan itu tidak akan bisa didapatkan dan diraih kecuali setelah kita menikah. Betul atau tidak? Ya. Sekarang rekan-rekan sekalian, antum, ya, seromantis apapun antum nyuapin teman antum makanan, gak akan bernilai ibadah. Tapi kalau yang suapin, yang antum suapi itu istri antum, pasangan halal antum, itu akan bernilai ibadah. Antum gandeng tangan teman antum, jalan bareng, ya, itu biasa aja. Tapi kalau antum sudah gandeng tangan pasangan antum yang halal, masya Allah. Ya, bukankah Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdagi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ya, tidaklah engkau menginfakkan, menafkahkan sebuah harta dengan tujuan ingin mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala atas nafkah yang engkau berikan sampai satu suapan yang engkau suapkan ke mulut istri kalian. Jadi bernilai pahala rekan-rekan. Bahkan tentu yang kita fahami bahwa ada ibadah yang ini nggak bisa dilakukan kecuali orang sudah halal menikah. Apa kata Nabi? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahwasanya pada hubungan badan di antara kalian itu bernilai sedekah. Maka lihat para sahabat ketika mendengar hadis ini, ya, mereka langsung mengatakan, ya Rasulullah, ya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, kok bisa ada orang melampiaskan syahwatnya tapi dia dapat pahala? Maka Nabi mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Bukankah ketika syahwat dilampiaskan kepada sesuatu yang haram, maka itu akan menjadikan penyebab dia mendapatkan dosa? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, ya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajr. Begitu juga ketika syahwat dilampiaskan kepada pasangan yang halal, maka itu pun akan bernilai pahala. Baik. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebelum kita membahas juga terkait tentang fikih ta'aruf, ada beberapa nasihat penting yang ingin saya ingatkan untuk saya pribadi dan juga ikhwah semua yang sudah jauh-jauh datang dari berbagai kota, ya terutama mungkin di Jabodetabek ini untuk mengikuti daurah ini. Maka ada beberapa nasihat penting yang perlu kita catat bersama. Yang pertama, secara khusus ana sampaikan nasihat ini kepada para ikhwah dan juga para akhwat, bahwa niatkan antum datang ke daurah hari ini tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun ana yakin tentu ada tujuan-tujuan lain antum datang ke sini karena ingin mencari apa? Jodoh, ingin mencari pasangan yang halal. Namun yang pertama kali yang harus antum jadikan niat awal bahwa kita di sini untuk belajar, untuk bekal kita mengarungi samudra kehidupan pernikahan kita. Maka ikhlas menjadi kunci kesuksesan hidup kita dan menjadi kunci Allah akan mudahkan seluruh urusan kita. Karena rekan-rekan sekalian, antunna sekalian sayang menghabiskan waktu datang ke sini jauh-jauh dari rumah kalau itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan daurah kita ini menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu merupakan bagian yang agung. Bagian ibadah yang mulia di sisi Allah yang kita tidak akan pernah diterima ibadah kita kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua harus sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Kata para ulama tafsir yang dimaksud falya'mal 'amalan shalihan ay muwafiqan li syar'illah. Bahwa sebuah amal dikatakan amal soleh bernilai pahala di sisi Allah ketika sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan Allah, maksudnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, ikhwah Islam azani Allah wa iyyakum, bahwa antum niatkan hadirnya antum di daurah ini adalah untuk belajar, mendalami, membekali ilmu sebelum antum mengarungi samudra pernikahan. Karena rekan-rekan sekalian, ya, sebagaimana sebuah kapal, ya, ketika dia akan mengarungi sebuah samudra, di awal-awal itu pasti ombaknya kecil, tapi semakin jauh dia berlayar, ombaknya akan semakin apa? Semakin besar. Di situ antum harus punya ilmu, ya. Dan salah satunya ilmu mempelajari tentang fikih pranikah. Karena rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terus terang banyak sekali kasus, banyak sekali kisah nyata yang menyedihkan kalau kita bicara tentang masalah pernikahan. Dan rata-rata itu semua terjadi, kegagalan dalam sebuah pernikahan dikarenakan kurangnya ilmu sebelum menikah. Banyak kegagalan dalam sebuah pernikahan diawali karena kurangnya mereka ilmu tentang fikih pernikahan. Atau gegabah dalam mencari pasangan. Atau asal-asalan dalam mencari pasangan. Padahal kita tahu pernikahan ini adalah ibadah yang mulia. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidha. Sebuah janji yang suci, sebuah janji yang kuat. Yang dapat menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana solat ada tuntunannya yang kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana haji, umroh itu ada tata caranya, khudhu anni manasikakum, terlebih juga masalah pernikahan. Karena ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kami seringkali mendapatkan ya konsultasi dari beberapa jamaah yang qaddarallah wa masyafa'al, ya, umur pernikahannya tidak berlangsung lama. Ini sebagai contoh agar kita bersemangat untuk belajar ilmu tentang fikih pernikahan. Ya, kami seringkali setiap selesai kajian itu ditandangi oleh para pasangan muda, anak-anak muda. Ya, kita ambil contoh misalkan pernah satu keadaan datang seorang ayah dan ibu, orang tua, datang menghadap kami setelah beres kajian. Ya, kemudian dia datang sambil nangis-nangis, dia cerita, Ustadz, ya, saya betul-betul dalam keadaan yang sangat bingung, Ustadz. Di mana qadarallah wa masyafa'al, Allah menguji kami sekeluarga, di mana anak kami hamil di luar nikah. Ya, anak yang masih muda. Ya, baru lulus SMA. Ya, padahal dulu
kami sekolahkan anak kami di pondok pesantren Ustaz ketika SMP-nya. Kemudian SMA-nya kami ya pindahkan ke sekolah umum, kemudian terjadi apalah yang terjadi Ustaz. Kemudian kami nikahkan setelah anak kami melahirkan. Namun ternyata Ustaz kami mengira bahwa menantu kami ini sudah bertobat Ustaz kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami nikahkan. Tidak lama berikutnya ternyata ketahuan suaminya selingkuh. Bayangkan sudah anaknya dihamili, ya. Kemudian diselingkuhi hingga akhirnya tidak lama akhirnya bercerai. Kemudian tidak lama lagi datang seorang jamaah cerita kepada saya. Setelah saya mengisi sebuah kajian, ya, yang memberikan satu pelajaran penting kepada kita bahwa pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua pasangan, tetapi pernikahan juga menyatukan dua keluarga besar. Ini yang harus antum-antuna garis bawahi. Seringkali juga terjadi keretakan hubungan rumah tangga dikarenakan ketidakharmonisan dua keluarga besar. Saya ambil contoh, beres kajian, tiba-tiba datang seorang ikhwan, datang kepada saya. Ustadz, saya bingung Ustadz. Kenapa saya tanya? Ya. Saya dihadapkan dengan dua perkara yang saya bingung sampai saat ini Ustadz. Di sisi lain saya harus berbakti sama orang tua. Saya sayang sama ibu saya. Di sisi lain saya juga sayang dan cinta kepada istri saya Ustadz. Tapi istri dan ya, ibu saya ini tidak pernah akur Ustadz. Sampai pada satu keadaan dia bilang, ya kamu ceraikan istri kamu pilih ibu atau kamu pilih istri kamu. Ini kan keadaan-keadaan yang memang terjadi fakta real di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada kasus yang lain. Yang ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya setiap kita belajar rekan-rekan sekalian. Belajar tentang ilmu tentang pernikahan. Belajar fikih tentang pernikahan. Karena menikah itu bukan untuk 1 jam, 2 jam. Bukan untuk sehari, 2 hari. Tetapi pernikahan ini untuk waktu yang sangat lama. Pernah satu hari beres kajian. Ya, Pak saya mau pulang tiba-tiba anak-anak muda datang. Kemudian dia bilang, Ustadz, saya minta nasihat Ustadz. Kenapa saya bilang? Ustadz, kami ini belum lama menikah Ustadz. Kemudian tadi malam terjadi cekcok ribut di antara kami Ustadz. Ya, sampai akhirnya saya kesal, saya marah, saya ceraikan istri saya Ustadz. Sampai saya ceraikan 2 kali tadi malam. Paginya Ustadz, kami lanjut lagi ribut. Setelah ribut, saya ceraikan lagi. Akhirnya apa? Jatuhlah talak yang ketiga. Baru nyesal. Kemudian dia bilang, saya tanya, istri antum di mana sekarang? Sekarang hadir Ustadz di kajian antum. Kami berdua datang bareng-bareng. Nyesal akhirnya. Tapi bagaimana yang terjadi sudah talak 3. Bahkan pernah satu kejadian seorang ikhwan nangis-nangis. Dia bilang, Ustadz saya nyesal Ustadz. Saya ribut cekcok. Kemudian saya ceraikan istri saya dengan talak 3 Ustadz. Ternyata 1 bulan setelahnya istrinya hamil. Nyesal dia. Terlebih istrinya ya datang merantau dari kota yang sangat jauh, tinggal sendirian, suaminya sudah mentalaknya, kemudian dalam keadaan hamil. Nah ini contoh-contoh real rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pernikahan ini butuh ilmu. Ya, oleh karenanya rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di waktu yang sangat terbatas ini ya insyaallah taala kita fokuskan pembahasan kita kepada fikih ta'aruf dan juga kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi selama proses ta'aruf. Nah, juga dikarenakan antum-antuna yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang tentu sudah punya niatan besar untuk menikah, maka juga saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang harus digarisbawahi sebelum kita bicara tentang fikih ta'aruf. Yang pertama, selain antum mengikhlaskan niat antum datang ke tempat ini untuk belajar ilmu agama, yang kedua, luruskan niat antum ketika akan menikah. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam isi hati antum dan antuna sekalian. Siapapun yang ikhlas, ridho, betul-betul ingin mencari ridho Allah, menjadikan pernikahan ini sebagai sebuah ibadah yang agung, maka pasti Allah akan mudahkan urusan antum. Kemudian yang kedua, ketika antum kesulitan untuk mencari jodoh, mencari pasangan yang halal, maka ketahuilah itu bagian daripada musibah. Ya. Jadi ketika Allah persulit antum untuk mendapatkan jodoh, ketahuilah itu bagian daripada apa? Musibah. Dan penyebab utama terjadinya sebuah musibah adalah kemaksiatan. Ini harus dicatat dan digarisbawahi. Ketika antum-antuna sudah berusaha ingin mencari pasangan yang halal, mencari jodoh, tak kunjung juga antum-antuna dapatkan,
Bisa jadi itu karena banyaknya dosa dan maksiat yang belum antum taubati. Maka siapapun di antara antum yang pengen cepat nikah, maka tidak ada solusi yang paling tepat kecuali saat ini perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya. Beberapa ikhwah datang kepada saya, Ustaz, saya sudah berusaha cari pasangan, cari jodoh dengan segala cara, belum juga. Maka saya sampaikan solusinya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja." Siapa yang mendawamkan senantiasa banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan masalah yang menghimpitnya. Wa min kulli hammin faraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini penting, ikhwah. Jadi antum yang sampai saat ini belum juga mendapatkan jodoh, perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak taubat kepada Allah. Ya. Karena siapapun yang memperbanyak istighfar, Allah pasti akan mudahkan urusannya. Kemudian yang ketiga, ketika antum kesulitan untuk mendapatkan jodoh, itu kan masalah. Masalah atau bukan? Masalah. Ya. Maka ikhwah sekalian, di antara cara agar kita terlepas dari masalah adalah senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau antum ingin cepat-cepat dapat jodoh, antum harus segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa memperbanyak takwa kepada Allah. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ya, antum melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, saya belum cukup rezeki saya untuk menikah. Tapi saya pengen keinginan untuk menikah. Takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Bahkan kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Maka ikhwah, ini nasihat ana sebelum kita bicara tentang fikih ta'aruf. Ya. Bagi antum yang memang ada keinginan besar untuk segera menikah, perbanyak istighfar, berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kemudian, ketika antum ingin mencari pasangan, utamakan yang antum cari adalah sisi agamanya terlebih dahulu, ikhwah. Ini penting. Ya, siapapun yang mencari pasangan dikarenakan dia jadikan tolak ukur pertamanya adalah karena agama, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para akhwat. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu." Apabila datang kepada kalian seorang yang diridhoi agamanya, soleh, agamanya bagus, ya, akhlaknya bagus, fankihu, maka nikahkanlah. Illa taf'alu, kata Nabi, jika dia tidak lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah, ujian yang besar dan juga kerusakan yang besar. Jadi ini nasihat untuk para akhwat, antum jadikan tolak ukur antum mencari pasangan adalah karena agamanya. Juga Nabi mengingatkan kepada antum para ikhwah. Ya. Bukankah Nabi mengatakan tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Dikarenakan apa? Kedudukannya, kecantikannya, ya, hartanya dan juga agamanya. Dan Nabi mengingatkan fadfar bidzatid dini taribat yadak. Ya. Maka pilihlah seseorang wanita karena agamanya, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Maka ikhwah, ada satu kisah nyata yang Anda dapati langsung. Jadi ketika musim hajian beberapa tahun yang lalu, ada seorang jamaah bapak-bapak datang kepada saya sambil nangis-nangis. Dia bilang, Ustadz, kalau bukan ini dalam keadaan saya sedang di Mekah dan sedang melaksanakan ibadah haji, mungkin saya sudah stres, Ustadz. Kenapa Pak? Saya bilang.
Gimana saya nggak stres Ustadz? Anak wanita saya satu-satunya yang saya sangat cintai, yang saya didik dari kecil dengan pendidikan yang baik Ustadz. Saya cinta sama dia, saya sayang sama dia, dan saya berusaha untuk mencarikan jodoh yang terbaik bagi dia Ustadz. Hingga datanglah jodoh yang kami pilihkan karena kami melihat dari sisi harta, kedudukan, dan nasabnya Ustadz. Saya nikahkan anak saya dengan seorang laki-laki yang kami pandang punya profesi yang sangat matang Ustadz. Ya, kami nikahkan anak kami dengan seorang laki-laki yang dari sisi kedudukan luar biasa Ustadz. Tapi memang satu hal yang kami lupakan Ustadz. Kami kurang melihat kepada sisi agamanya. Padahal sebelumnya Ustadz, anak kami dilamar oleh seorang yang menurut kami memang baik agamanya. Tapi kami tolak Ustadz. Kami nikahkan dengan seorang laki-laki yang menurut kami ini mapan orangnya. Bagus profesinya. Hingga pada hari ini Ustadz, saya betul-betul diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Tiba-tiba istri saya nelpon Ustadz, ya, ternyata anak saya, anak yang saya cintai, ya, selama 1 tahun dia menikah tidak digauli, tidak diberikan nafkah batin oleh suaminya. Dan ternyata antum apa? Ternyata suaminya, Allahul Musta'an, suka sesama jenis. Sampai dia bilang, Ustadz terus terang, hancur hidup saya Ustadz. Dia sampaikan satu, saya ingat sekali, ya, di kota Makkah, dia sampaikan di hadapan saya, hancur hidup saya Ustadz. Anak yang saya cintai, anak yang saya betul-betul sayangi Ustadz, tidak diberikan nafkah batin selama 1 tahun. Kemudian dia berkonsultasi bagaimana caranya Ustadz. Akhirnya dia ceraikan, kemudian dia bilang, Ustadz tolong carikan untuk anak saya tidak lagi mencari faktor fisik, saya tidak lagi mencari faktor yang lain. Tolong carikan yang agamanya bagus Ustadz. Akhirnya Alhamdulillah, ya, ketemu dengan jodoh yang baik agamanya, alhamdulillah sampai sekarang ya berjalan dengan baik. Ini contoh-contoh ikhwah bahwa yang harus kita jadikan ya faktor utama adalah apa? Agamanya. Walaupun tentu tidak mengenyampingkan faktor-faktor yang lain karena tadi Nabi mengingatkan kepada kita, memang faktor kecantikan, faktor kekayaan, faktor kedudukan itu sesuatu yang memang sudah menjadi tabiat manusia condong untuk hal tersebut. Ya bahkan juga ada kisah nyata kawan kami ketika dia akan menikah, dia datang kepada saya, dia bilang, Ustadz, ya, ibu saya minta saya menikah Ustadz. Tapi jujur Ustadz, ya, kalau secara penampilan, ya, kalau saya hitung 1 sampai 10 Ustadz, mungkin 6 atau 7 Ustadz. Tapi bapak ibu saya ini bilang bahwa anak ini soleha Ustadz. Gimana Ustadz? Ya saya bilang kalau antum siap, ya, karena kesolehannya maka insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan dalam hidup antum. Kemudian dia ternyata ikut saran orang tuanya, kemudian menikah. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan langgeng. Artinya saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa faktor agama menjadi kunci kebahagiaan kita di dalam pernikahan. Kemudian yang berikutnya, ini seringkali menjadi sebuah masalah. Ustadz, saya belum nikah-nikah karena memang faktor orang tua Ustadz. Di mana orang tua ini belum mengizinkan saya untuk menikah. Atau orang tua sangat selektif Ustadz dalam mencarikan jodoh untuk saya. Sehingga saya belum nikah-nikah. Bagaimana Ustadz kalau kasus seperti ini? Maka nasihat saya ikhwatal Islam, ikhwatal iman. Bagaimanapun juga orang tua antum adalah orang tua yang berhak untuk antum berusaha bermuamalah dengan baik dengan mereka. Maka lakukan negosiasi-negosiasi dengan cara yang baik. Pahamkan orang tua. Belikan buku-buku tentang pentingnya menyegerakan pernikahan misalkan. Ini penting. Ya. Saya merasakan dulu ketika ya ingin menikah, orang tua larang. Ya, dari zaman saya masih kuliah, minta nikah enggak dikasih juga. Sampai akhirnya ketika saya diterima di Universitas Islam Madinah, ya, saya bilang ke ibu, Bu, kita pergi umroh. Ya, di sanalah saya nego. Depan Ka'bah saya bilang, Bu, saya pengen nikah. Kata ibu, sudah ada calonnya? Belum. Ya sudah, kalau kamu pengen nikah, cari nikah. Kemudian saya bilang, carikan sama ibu. Ya, kalau ibu ridho, saya pun insya Allah ridho. Hingga pada akhirnya Allah mudahkan, ya kami menikah. Artinya begini, penghalang-penghalang tersebut kalau antum negosiasikan dengan cara yang baik, insya Allah akan Allah berikan apa? Jalan keluar. Kemudian yang berikutnya adalah ketika antum nanti menikah, cari perantara orang-orang yang soleh dan amanah. Ini penting. Ya, jadi ketika antum ingin menikah nanti, cari perantara orang-orang yang soleh lagi amanah. Dan yang berikutnya adalah perbanyak sholat istikharah. Minta ketetapan kepada Allah ketika antum sudah pada proses ta'aruf, sudah ada kecocokan, ya,
minta ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu kita kalau bicara secara singkat dan bicara secara keumuman bagi siapapun di antara antum yang ingin cepat menikah. Maka kita masuk kepada fikih ta'aruf yang mungkin sebetulnya tadi juga sekilas sudah mungkin dijelaskan oleh Ustadz Rehanul Bahrain, namun tidak ada salahnya untuk menguatkan kembali. Ya, maka ta'aruf ini rekan-rekan sekalian dari kata bahasa Arab. Ta'arufa ya ta'arufu ta'arufan. Ya, yang artinya saling mengenal. Nah, oleh karenanya kata ta'aruf ini ada di dalam Al-Qur'an. Misalkan kita baca surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Ya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan manusia dan wanita, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, wa qabaila lita'arafu. Tujuan untuk saling mengenal. Jadi ta'aruf itu berarti tujuannya untuk saling mengenal, menggali ya informasi pada pasangan kita. Ya. Nah, kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Proses ta'aruf ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena ini bagian daripada proses antum ingin mendapatkan generasi yang soleh dan solehah. Para ulama mengatakan bahwa pendidikan anak itu bukan dimulai ketika kita punya anak, baru kita didik, bukan. Tetapi mendidik anak ketika kita punya cita-cita ingin memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha, itu dimulai dari mencari pasangan. Yaitu ketika proses apa? Ta'aruf. Makanya kenapa saya ceritakan tadi kisah-kisah di awal, supaya menggugah hati kita bahwa banyak sekali pernikahan itu gagal, ya, dikarenakan mereka salah dalam mencari pasangan hidup. Ya, maka proses ta'aruf ini menjadi proses yang sangat penting ya agar kita bisa mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dan Islam memiliki konsep yang sangat luar biasa dalam masalah ta'aruf ini. Jadi ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, ta'aruf itu kan ya proses yang nggak lama, Ustadz. Gimana kita mau hidup dengan pasangan kita dalam waktu yang lama, tapi ya kita mengenalnya cuma sebentar, Ustadz. Ya. Kalau pacaran kan kita waktunya lama, Ustadz. Kita lebih banyak mengenal. Tapi pada faktanya, ikhwah, banyak orang pacaran 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, pada akhirnya gagal juga. Ya, selama dia pacaran, apa yang dia gali? Makanya Islam sudah memberikan sebuah koridor aturan. Ya, untuk kita mendapatkan pasangan yang halal, yang soleh dan soleha, ada proses yang namanya ta'aruf, yang disitulah kita saling menggali informasi. Dan memang tidak harus lama waktunya. Dan memang tidak ada batasan waktu tertentu untuk seorang ta'aruf. Ya. Bahkan ada orang yang mungkin ketemu 1 pekan, kenalan, saling tukar biodata, ada kecocokan, nadhor, khitbah, menikah. Ya. Saya pribadi, ikhwah, ini sebagai motivasi. Anda dulu ketika menikah dengan istri, Anda tidak kenal istri Anda sama sekali. Anda tidak kenal dia, Anda tidak kenal keluarganya. Ya. Hingga tiba waktunya ketika saya masih kuliah. Saya masih kuliah semester 2 di Madinah. Ya, dapat tawaran. Kemudian saya bilang ke ibu, Bu, ibu dulu yang datang ke rumah akhwatnya. Ibu langsung marah-marah. Kamu yang mau nikah kok ibu yang harus lihat? Tidak apa-apa. Ibu lihat dulu. Kalau ibu cocok, insya Allah nanti saya akan lanjutkan ke proses berikutnya. Akhirnya ibu saya datang ke rumahnya. Kemudian ibu bilang, ya ibu cocok. Taib. Ya. Kemudian nanti masuk proses berikutnya setelah tukar biodata, kita baca, ya. Kemudian apa? Nazar. Nanti akan kita jelaskan secara detail. Ini supaya kita bisa memahami alurnya. Jadi setelah kita ada kecocokan, ya, kemudian harus nazar, harus lihat. Ya. Boleh enggak pakai foto? Ya, kalau sekedar untuk mengenalkan di awal dan itu antum merasa aman dan antum juga saling amanah, ya. Fotonya tidak antum simpan. Fotonya enggak harus antum lihat-lihat terus. Ya, apalagi sekarang mungkin di WhatsApp itu ada aplikasi antum kirim foto, sekali buka kemudian terhapus. Ya, itu boleh antum lakukan. Namun yang terpenting antum harus nador, antum harus lihat. Ya, karena pernikahan itu untuk waktu yang lama, antum harus lihat. Ya, bahkan ini kisah nyata juga. Ya, dulu ada seorang akhwat, ikhwah. Ya,
ingin menikah. Namun qadarullah ma syaa fa'al, memang ya Allah takdirkan dia menikah di usia yang sudah sangat berumur. Namun salahnya perantara, ini penting nanti antum harus garis bawahi. Perantara ini harus amanah. Ternyata perantaranya ngasih kepada calon laki-lakinya itu foto ketika dia masih lulus SMA. Ya. Singkat cerita, si laki-lakinya mengatakan, ya sudah saya cocok. Perlu nador, enggak perlu nador, saya sudah lihat cocok, udah lihat fotonya saya cukup. Hingga datanglah waktu pernikahan, akad nikah, setelah akad nikah ijab kabul beres, ya, ketemulah mereka. Antum tahu, baru akad 1 jam setelah akad ikhwahnya kabur, laki-lakinya kabur. Kenapa? Karena ternyata apa yang dilihat berbeda. Nah, ini penting, antum harus lihat langsung. Jadi, anak pun sama, waktu itu ketika bapak ibu mertua bilang, ya sudah kami nggak usah perlu nador, sudah kami percaya. Iya, mereka percaya kepada kita. Mungkin mereka bisa lihat di YouTube, pernah lihat kita dalam sebuah kajian. Tetapi kan kita harus lihat akhwatnya langsung. Akhirnya anak bilang, anak pulang ke Indonesia, anak mau pulang, anak mau nador. Kemudian anak nador, sehari pulang ke rumah, anak bilang, Bu, besok kita khitbah langsung. Ya tidak lama, kita proses hanya 1 pekan. Tidak lama setelah itu, ya 3 pekan setelahnya baru kita menikah. Ini sekedar contoh bahwa proses ta'aruf itu perkenalan tidak harus butuh waktu yang lama. Ya, dan di antara ciri seseorang itu berjodoh, Allah mudahkan proses-prosesnya. Ini penting antum harus garis bawahi. Jadi pernikahan itu proses ta'arufnya tidak harus dalam waktu lama. Karena apa? Dalam proses ta'aruf itu kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melibatkan Allah. Kalau kita niatnya sudah baik, niat kita ingin mencari pasangan yang halal, kita niatkan untuk ibadah, insya Allah Allah akan tolong kita. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya, terkait dengan ta'aruf ini, ya, penting untuk kita sama-sama saling komitmen. Dalam arti apa? Yang pertama, dalam ta'aruf itu tadi ya, ada proses saling tukar informasi. Ya, ketika antum misalkan dapat info, ada seorang akhwat yang ingin menikah, atau yang akhwat dapat info ada seorang ikhwan yang akan menikah, silahkan antum tuliskan di situ informasi sedetail mungkin. Nah, ana ingin menyampaikan ikhwah beberapa hal dalam informasi ketika antum tukar CV. Bahwa memang hal-hal penting yang harus antum tuliskan, tulis. Termasuk beberapa kekurangan yang ada pada antum, kecuali memang itu aib antara diri antum dengan Allah, itu tidak perlu antum tuliskan. Ini harus garis bawahi. Misal, kalau ada kekurangan pada diri antum, misalkan saya ini orangnya pendiam, antum tulis di situ. Ya, anak itu agak susah bersosialisasi. Ya, atau bahkan ikhwah, antum sebutkan anak itu kalau tidur agak ngorok misalkan, tidak apa-apa. Karena ada kejadian ikhwah, belum lama. Ada seorang ikhwah baru 3 bulan menikah, kemudian cerai. Saya tanya, antum kenapa cerai? Ya Ustaz, anak nggak kuat Ustaz. Istri saya tidur yang ngorok terus Ustaz. Subhanallah. Hanya karena itu padahal. Padahal itu kan bisa dibicarakan dengan hal-hal yang baik-baik. Tapi itu terjadi. Maka hal-hal yang memang menjadi kekurangan itu antum sampaikan, tetapi antara aib antum dengan Allah tidak perlu antum sampaikan. Misalkan dulu saya pernah berpacaran sebelum saya hijrah, dan misalkan qadarullah ma syaa fa'al, dulu saya pernah ya berhubungan sampai berzina, itu tidak perlu antum ceritakan. Karena itu antara diri antum dengan Allah, selama antum sudah bertobat itu tidak perlu diceritakan. Tapi hal-hal yang menjadi kekurangan, misalkan ya saya ada kekurangan, saya orangnya itu pencemburu misalkan, saya itu agak introvert misalkan orangnya, dan lain sebagainya, itu boleh disampaikan. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk terus terangan kita selama proses ta'aruf. Bahkan nanti ketika masuk proses antum mengkhitbah, antum nadhar, ini nasihat dari anak ikhwah, antum sampaikan sedetail mungkin, dan antum sampaikan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan antum. Antum sampaikan, misal, ya secara finansial, gaji saya sekian. Tanya kepada akhwatnya, saya alhamdulillah punya pekerjaan seperti ini, gaji saya sebulan seperti ini, siap atau tidak? Kalau nanti menikah dengan saya dengan penghasilan saya sekian. Ya. Kalau misalkan antum tadi belum punya rumah, antum sampaikan, mau atau tidak? Saat ini saya belum punya rumah. Ya. Saya ini saat ini tinggal ngontrak, kalau nanti nikah sama saya, mungkin kita harus hidup ngontrak. Itu sampaikan hal-hal yang seperti itu. Terutama nanti ketika proses dalam khitbah, ketika antum nadhar misalkan, dalam proses antum saling melihat, di situ sampaikan secara jujur. Jangan ada yang ditutupi, kecuali tadi antara aib antum dengan Allah Subhanahu
wa taala. Karena itu sangat membantu ikhwah. Ya. Dulu anak ketika mengkhitbah istri, anak bilang, saya ini baru mahasiswa semester 2 dan saya sampaikan hal-hal yang pahitnya. Ketika nanti menikah, saya belum bisa langsung bawa ke Madinah. Saya harus tinggalkan dulu di Indonesia, kita LDRan, siapa atau enggak? Yang anak tanya bukan cuma akhwatnya, anak tanya bapak dan ibunya. Saya mahasiswa yang mungkin beasiswanya enggak besar. Saya mungkin akan berikan bulanan sekian, siapa atau enggak? Saya tanya bapak ibunya, bapak ibu siap enggak? Anaknya saya nanti nafkahi sekian. Bapak ibu siap kan nanti ketika setelah menikah saya tinggal dulu sementara. Insya Allah kayak punya rezeki saya bawa ke sana. Itu perlu yang seperti itu, ikhwah. Jadi keterbukaan ini penting. Ketika antum proses apa? Ta'aruf. Makanya Anda tidak akan berbicara tadi. Mungkin sudah bicara banyak dalil oleh Ustadz Rehanul Bahrain. Tapi Anda lebih kepada praktek nyatanya. Ya. Nah, kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman. A'azani Allahu wa iyyakum. Jadi setelah nanti ada proses ta'aruf tadi, ya, saling menggali informasi, saling memberikan CV, tentunya melalui perantara orang-orang yang amanah, orang-orang yang soleh, maka ketika sudah mulai ada ketertarikan, ya, maka antum minta pada tahapan yang berikutnya yaitu nazar. Ya, yang tadi mungkin juga sudah dijelaskan secara umum, yaitu melihat. Ya, berdasarkan hadis dari Mughirah ibn Syu'bah, ketika dia mengatakan khatabtu imra'atan, aku telah mengkhitbah seorang wanita. Kemudian Nabi mengatakan anadharta ilaiha, apakah engkau melihat kepadanya? Ya, dia mengatakan, ya, tidak ya Rasulullah, aku tidak melihatnya. Maka Nabi mengatakan fangdur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihat. Ini penting, proses nadhar itu penting. Saya katakan penting, ikhwah. Jangan antum hanya cukupkan sudah lihat fotonya. Ingat, foto sekarang bisa diedit. Ya, foto sekarang tidak mungkin ya, atau bisa dibuat-buat bagus. Maka harus antum lihat. Kenapa? Karena proses melihat nadhar inilah yang akan menjadi penyebab kelanggengan hidup rumah tangga kita. Belum lama lagi sama, ada seorang ikhwan dan akhwat menikah. Nggak lama baru 3 bulan cerai. Saya tanya, antum nadhar enggak? Nadhar Ustadz. Kenapa ketika antum nadhar, antum katakan sekarang antum pengen cerai karena saya nggak serak Ustadz. Ada banyak hal yang saya tidak cocok dengan dia, subhanallah. Antum pas nadhar, apa yang antum tanyakan? Jadi penting, ketika antum nadhar lihat. Sebagian ikhwah ketika nadhar malu-malu. Tunduk mukanya, main HP. Antum ketika nadhar, antum boleh lihat. Ya, bahkan nanti para ulama menjelaskan, ya khilaf di antara para ulama apa yang boleh dilihat. Yang pertama, pendapat pertama adalah muka dan telapak tangan. Pendapat yang kedua, pendapat Daud Al-Zahiri, bahwasannya ketika nadhar itu yang boleh dilihat adalah seluruh badannya. Walaupun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Karena mereka berdasarkan dengan hadis Jabir radhiyallahu ta'alaan ketika dia ingin menikahi seorang wanita, dia mengintip wanita tersebut. Ingat, mengintip di sini bukan berarti mengintip wanita yang sedang mandi dan lain sebagainya. Tapi ingin melihat dari sisi-sisi mana yang dia ingin melihat. Ya, karena para sahabat tidak mungkin melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar seperti itu. Dan para ulama mengatakan pendapat ini pendapat yang lemah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah boleh melihat pada bagian-bagian yang memang biasa dia di rumah tampakkan kepada mahramnya. Misalkan rambutnya, kemudian lehernya, kakinya, betisnya, antum boleh lihat. Dan itu hak antum. Ketika antum merasa saya tidak cukup melihat wajah dan telapak tangannya. Boleh kita misalkan, boleh tidak dibuka kerudungnya, biar saya lihat rambutnya. Karena khawatir mungkin wajahnya Masya Allah. Pas dilihat rambutnya ternyata ya, keriting yang mungkin kita nggak suka misalkan. Ya, atau mungkin ada di lehernya sesuatu yang antum tidak menarik dan lain sebagainya. Itu antum boleh. Dan itu pendapat yang wallahu ta'alam yang lebih kuat. Adapun melihat seluruh badannya, maka ini adalah pendapat yang lemah. Ya. Jadi itu proses dalam nadhar. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antara perkara-perkara yang keliru saat proses ta'aruf. Satu, ingat ta'aruf itu ya adalah proses yang belum menjadikan antum halal dengan pasangan antum. Ada sebagian mengatakan, Ustadz saya sudah ta'aruf. Ya, saya sekarang alhamdulillah nggak pacaran Ustadz, tapi kami sudah ta'aruf. Gimana ta'arufnya? Ya alhamdulillah kami jalan bareng tapi kami tidak saling menyentuh Ustadz. Kami duduk bareng tapi ya kami nggak pegang-pegangan. Itu bukan ta'aruf namanya. Ya. Jadi ta'aruf itu ada batasan-batasan, ada koridornya dalam syariat. Dan sekarang kan lebih mulai digaungkan itu. Pacaran sih enggak, kami ta'aruf. Tapi ta'arufnya ta'aruf jalan bareng, nonton bareng, duduk bareng. Memang enggak pegang-pegangan, enggak peluk-pelukan. Nah, ini bukan ta'aruf namanya. Jadi ta'aruf itu sekedar menggali
menggali informasi, menggali data dari pasangan, dan itu pun harus melalui perantara yang amanah, yang soleh dan soleha. Jadi selama proses ta'aruf tidak boleh kita berdua-duaan, tidak boleh bencengkrama. Karena Rabbi mengatakan la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Ya, jangan kalian berdua-duaan dengan seorang wanita karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, tadi mungkin sudah disebutkan ketika kita ta'aruf, ya, harus ada perantara orang-orang yang amanah. Kemudian kesalahan yang sering terjadi selama proses ta'aruf tadi adalah bahwa waktu selama ta'aruf itu terlalu lama jaraknya. Akhirnya saling gantung nanti. Tidak saling ngasih keputusan. Ya, nah, ini penting. Jadi di antara kekeliruan dalam proses ta'aruf ini terlalu mengambil waktu yang sangat panjang. Ya. Artinya memang tujuannya baik mungkin untuk menggali informasi sedalam-dalamnya, tapi jangan kasih waktu yang menggantung. Kalau memang antum tertarik, sampaikan anak tertarik, anak pengen datang ke rumah, anak pengen nador. Langsung lakukan. Ya. Kemudian nanti perdalamnya ketika proses nador tadi. Antum boleh saling tanya, apalagi ketika didampingi oleh mahramnya masing-masing. Di situ proses antum saling tanya. Mungkin antum pengen ngetes nih, si akhwat bagaimana kecerdasannya dalam menjawab pertanyaan. Antum tanya langsung. Karena mungkin kalau hanya sekedar lewat CV, antum belum bisa menyimpulkan. Tapi antum lakukan diskusi-diskusi tersebut ketika proses nanti nazar. Jadi di antara kekeliruan juga proses ta'arufnya terlalu panjang, terlalu lama. Apalagi nanti kekeliruan yang lebih besar lagi adalah ketika sudah khitbah, sudah lamaran, proses dari lamaran kepada pernikahan waktunya lama. Ini jangan. Kenapa? Karena di situ syaitan akan berperan. Ya, bagaimana berperannya? Karena bagaimanapun syaitan itu tidak akan ridho seseorang itu sampai pada tahapan pernikahan, sampai seorang itu halal. Maka kadang datang saja gangguan dari yang lain. Mungkin tiba-tiba di tengah setelah khitbah ke waktu pernikahan, ya, datang tawaran yang lebih bagus misalkan. Itu penyakit. Ya. Atau tiba-tiba datang syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang dilemparkan syaitan ke dalam hati kita sehingga kita ragu, saya jadi nikah atau enggak. Ini karena terlalu lama waktunya. Ya. Jadi ini kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Di antara perkara-perkara juga yang sering terjadi ataupun kekeliruan ya selama proses ta'aruf dan juga proses nazar adalah di mana seorang ikhwan ataupun seorang akhwat ya sering nazar. Nah, sering nazar itu artinya apa? Coba-coba. Belum ada kecocokan, lihat dulu. Ya ini keliru. Jadi seringkali bahkan beberapa hari yang lalu ada seorang ikhwah datang kepada saya kemudian bilang, "Ustaz, boleh enggak ana lihat dulu, Ustaz? CV-nya belum dia kasih. Ana pengen lihat dulu, Ustaz." Nah, jangan. Jadi nador itu setelah proses ta'aruf tadi, setelah proses menggali informasi, baru antum nador. Jangan antum nador dulu, kayaknya cocok nih, baru saya kasih biodata saya. Jangan. Jadi nanti akhirnya apa? Coba-coba lihat ini, lihat itu, mana yang menurut dia bagus, baru dia kasih CV-nya. Ini keliru. Jadi nador itu setelah proses apa? Menggali informasi satu dengan yang lainnya. Jadi jangan dulu nador sebelum ada ketertarikan. Karena hukum asalnya kan kita tidak boleh memandang kepada lawan jenis kita. Ya, ini dibolehkan karena memang ada syariatnya. Ya, karena hukum asalnya seorang laki-laki harus menjaga pandangannya tidak melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahramnya. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para ulama juga menjelaskan apa hukum nadhar, apakah mubah atau sunnah. Secara singkat bahwa hukum nadhar itu adalah sunnah. Bahkan itu dianjurkan untuk kita lakukan supaya apa? Betul-betul menjadikan kita, meyakinkan kita dalam proses menuju pernikahan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Ya, apabila salah seorang di antara kalian ingin mengkhitbah, melamar seorang wanita, maka lihatlah kepada wanita tersebut, melihatlah kepada sesuatu yang dapat mengundang dirinya untuk menikahi wanita tersebut. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, di antara kekeliruan juga dalam nazar, satu, berdua-duaan dengan pasangan yang bukan
pasangan yang halal. Tadi, jadi walaupun sudah pada proses nador, tetap harus didampingi dengan mahram. Tidak boleh berdua-duaan. Atau janjian di kafe, atau janjian di satu tempat, kemudian dia lakukan proses nadornya berduaan. Ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mempersyaratkan beberapa syarat dalam proses nador. Tadi yang pertama tidak berdua-duaan. Yang kedua, melihatnya dengan tanpa syahwat. Ya. Tapi antum harus pastikan antum lihat. Jadi jangan juga malu-malu. Nanti pas pulang ke rumah, nyesel, saya belum lihat tadi. Nah, ini antum pastikan. Jadi ketika memang proses nador, antum boleh lihat. Ya, sampai kita sebutkan tadi 3 pendapat ya dalam nador. Apakah seluruh badannya, ataukah hanya wajah dan telapak tangannya saja, atau sesuatu yang nampak pada mahramnya. Ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian berikutnya, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ya. Yang berikutnya adalah nador itu harus dilakukan setelah ada keseriusan. Tadi ya, harus digarisbawahi. Jadi nador itu bukan nador dulu baru tukar atau menggali informasi. Jadi nador itu setelah proses ta'aruf tadi. Dan nggak boleh kita ya nador banyak wanita atau banyak ikhwan. Ya, apalagi sudah nador digantung lagi. Apalagi antum kalau misalkan mengambil pendapat yang tadi, ya, saya mau nadornya seluruh badannya. Ya, ini kan mudarat. Sudah dia lihat semuanya, kemudian nggak jadi menikah. Makanya para ulama mengatakan pendapat yang melihat seluruh badan itu pendapat yang lemah. Dan tentu wanita juga punya muru'ah, punya harga diri. Ya, ketika dia sering dilihat oleh wanita laki-laki yang lain, apalagi bagian-bagian yang memang itu auratnya, ya, maka penting bagi kita dalam proses nador itu, ya, dilakukan setelah ada keseriusan, ada ketertarikan satu dengan yang lainnya. Kemudian, ya, nador hanya pada bagian-bagian yang tadi boleh dilihat saja. Kalaupun kita berpendapat dengan pendapat yang boleh melihat pada sesuatu yang biasa dia tampakkan kepada mahramnya, maka itu tidak masalah. Yang bisa melihat kupingnya, lehernya, rambutnya, betisnya, itu maka tidak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak bertabarruj, terutama bagi para akhwat. Ketika nanti nador, dah harus berkhias, bersolek, berlebihan. Ya cukup ya pakai sesuatu yang memang dapat mengundang ketertarikan pada ya calon pasangan kita. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di antara kekeliruan selama proses ta'aruf dan nador itu terlalu bebas berkomunikasi, terutama di zaman sekarang dengan chattingan. Ya, ingat, hati kita ini lemah. Ya, antum kalau bisa chattingan pun ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan lewat perantara. Jangan langsung antum dengan ikhwannya. Karena kadang biasanya awalnya iya, nanyanya tentang pernikahan, tentang kehidupan. Tapi lama-lama nanti ada chatting-chattingan yang pada akhirnya itu terlarang. Maka ini penting ketika antum ingin menanyakan sesuatu lewat perantara. Maka yang paling terbaik adalah tanya langsung pada proses nador ataupun pada proses khitbah nanti. Ya, di situ antum ketemu. Maka para ulama mengatakan berapa kali kita boleh nador? Bebas, antum mau beberapa kali pun boleh dengan akhwat yang sama maksudnya ya. Nah disitulah misalkan antum pekan ini ketemu, ada pertanyaan-pertanyaan antum tanyakan. Kemudian besoknya antum bilang lagi kepada walinya atau kepada perantaranya, ana pengen ketemu lagi. Sekaligus ana untuk memastikan melihatnya kembali dan juga ingin bertanya-tanya lebih dalam. Boleh. Itu yang terbaik dibandingkan antum chattingan, antum telepon. Itu fitnahnya itu sangat besar. Jadi yang terbaik adalah ngobrol langsung dengan calon pasangan kita. Kemudian yang keenam adalah istikharah. Ya, nah ada beberapa kekeliruan rekan-rekan sekalian dalam masalah istikharah. Yang pertama, istikharah itu kita meminta ketetapan kepada Allah. Kalau kita sudah istikharah, ternyata Allah tidak jodohkan, antum jangan salahkan Allah. Karena tujuan daripada istikharah kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nggak jadi, antum jangan nyesal. Berarti itu jawaban dari Allah, ketetapan dari Allah. Ya, ada sebagian setelah istikharah dia bilang, "Ustaz, ana nggak jadi berjodoh sama si fulana, ana nggak berjadi jodoh sama si fulan." Akhirnya dia nyesal. Padahal itu mungkin yang jawaban terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, dalam masalah istikharah. Jadi istikharah itu bukan berarti nanti hasilnya dilihat dalam mimpi. Sebagian orang meyakini saya istikharah. Kalau saya nanti pas di mimpi melihat wajah si fulan atau saya melihat wajah si fulana berarti itu jodoh saya. Ini keliru. Ya. Jadi istikharah itu salah satunya Allah berikan kemantapan pada hati kita. Allah mudahkan proses-proses berikutnya. Itu jawaban dari istikharah kita. Ya, antum baca
dan hafalkan doa saat kita ingin sholat istikharah. Ya, jadi ini penting. Jadi proses secara singkatnya, ikhwah, yang pertama tadi ta'aruf, ya, antum saling tukar CV, saling gali informasi, ya, terutama gali tentang masalah agamanya. Ini penting, ikhwah. Gali masalah agamanya. Kemudian setelah proses ta'aruf tadi, saling menggali. Kemudian yang kedua apa? Nadhor. Nadhor itu boleh berbarengan dengan khitbah, boleh berbarengan dengan saat melamar, atau memang antum nadhor ini bagian daripada ta'aruf tadi untuk menggali apa? Informasi, sambil melihat saling menggali informasi. Kalau antum sudah ada kecocokan, maka antum mengkhitbahnya, melamarnya, ya, melamarnya. Dan tadi harus baiknya jarak antara melamar dengan akad nikah itu jangan terlalu lama, karena disitulah banyak godaan, ya, jangan terlalu lama. Kemudian setelah nanti proses, ya, khitbah, melamar, maka baru nanti proses akad nikah, ya, proses akad nikah. Kemudian ikhwah secara singkat, masih ada waktunya? Berapa menit lagi? Masih, taib. Ini penting di antara perkara-perkara kesalahan seputar pernikahan. Jadi, ana bicara secara umum saja rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kekeliruan yang terjadi setelah proses akad nikah. Jadi tadi kan sudah ta'arufnya secara singkat, kemudian nadhor, khitbah, akad. Nah, ada beberapa kekeliruan dan kesalahan-kesalahan selama proses akad. Ini pun akan berpengaruh nanti kepada keberkahan pernikahan kita. Yang pertama tadi, kurang selektif dalam memilih pasangan. Dan ana berulang kali sampaikan bahwa yang harus antum jadikan faktor utama dalam memilih pasangan adalah karena faktor agama. Itu antum catat dan harus garis bawahi. Ya. Jadi faktor agama ini sangat menentukan keberkahan kehidupan kita dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi adalah menunda pernikahan karena ingin menyelesaikan kuliah atau belajar. Jadi dihitbah dulu, dilamar dulu, kemudian nikahnya nanti setahun 2 tahun. Ini gantung orang, ikhwah. Kita nggak pernah tahu ajal kita kapan, ya. Dan kita nggak pernah tahu tiba-tiba ternyata datang lamaran dari orang yang menurut kita lebih daripada yang saat ini kita proses. Ini juga akan sangat berpengaruh, ya. Nah, mungkin sering ditanyakan, Ustaz, mana yang terbaik? Kuliah sambil menikah atau menikahnya setelah kuliah, ya. Maka dalam hal ini dikembalikan kepada kondisi kita. Karena hukum nikah itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Akan menjadi wajib ketika antum merasa bahwasannya kalau saya nggak menikah dalam waktu dekat, saya akan terjerumus kepada perzinahan. Maka dalam hal ini, kalaupun antum masih kuliah, antum cepat nikah. Antum sampaikan ke orang tua, Pak, kalaupun saya masih kuliah, saya khawatir terjerumus kepada perzinahan, maka izinkan saya untuk menikah. Ya. Kalau antum kiranya, kayaknya kalaupun saya belum menikah dalam waktu dekat ini, saya masih bisa jaga diri saya, tidak akan terjerumus kepada pernikahan, maka kepada perzinahan, maka antum boleh menundanya. Antum selesaikan dulu kuliah. Karena memang bagaimanapun juga antum menikah dalam kondisi belajar, itu pun pasti akan ada yang terpengaruh salah satunya. Apakah pernikahannya atau proses belajarnya. Tapi kalau antum komitmen, saya kayaknya bisa belajar kuliah sambil menikah, maka bismillah. Dan ini tips dari ana. Kalau antum menikah sambil kuliah, harus ada komitmen dari kedua pasangan. Ya. Jadi dari awal sampaikan, saya masih kuliah, saya pengen menikah, ya, maka saya ingin juga menyelesaikan kuliah saya. Apakah Anda berkomitmen untuk membantu saya sampai saya menyelesaikan kuliah saya? Artinya apa? Kadang seringkali juga proses belajar kita, kuliah kita terganggu karena setelah kita menikah. Jadi dari awal harus tadi yang saya sampaikan, harus ada apa? Keterbukaan yang jelas. Jadi jangan menggantung, sudah dikhitbah, nikahnya 2 tahun yang akan datang. Kenapa? Yang penting saya sudah dilamar dulu, diikat dulu. Nah, jangan. Ya, kalaupun antum mau ada niatan nanti 2 tahun dulu, maka lebih baik jangan dulu dikhitbah. Ya, karena di situ ada banyak mudorotnya. Kemudian yang berikutnya, ya, tidak berlebihan dalam masalah mahar. Ya, jadi ketika proses nanti akad nikah, ini nasihat untuk para akhwat, antunna jangan terlalu berlebihan meminta mahar. Dan ini salah satu tips untuk para ikhwan. Ketika antum nanti mengkhitbah seorang akhwat, antum tanyakan, anti mau mahar berapa? Itu hak mereka. Tapi kalau mereka mintanya berlebihan pada sesuatu yang memang antum tidak sanggup, saran anak tinggalkan. Karena itu tanda bahwa akhwat tersebut
ciri-ciri akhwat yang tidak qanaah. Padahal Nabi SAW mengatakan qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Kata Nabi, sungguh beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam, ya. Kemudian dia diberikan kecukupan dan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Jadi antum tanyakan ketika proses khitbah, anti mau mahar apa? Kalau dia minta berlebihan A, B, dan C, saran saya tinggalkan, jangan jadi. Karena ini tanda bahwa akhwat tersebut tidak qanaah. Maka ini juga jadi pelajaran buat akhwat. Ketika nanti ada ikhwan yang meminta mahar, ya tentu sesuaikan. Jangan terlalu berlebihan. Karena Nabi mengatakan, inna min yumnil mar'i taisira khitbatiha. Di antara keberkahan seorang wanita adalah mudah ketika dilamar, wa taisira sodaqiha, dan mudah ketika ya dia meminta mahar, wa taisir rahimiha, dan juga seorang wanita yang subur. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, secara singkat, ya, ketika nanti proses akad nikah, tentu perhatikan adab-adab dalam menikah. Ya, tidak mempertontonkan dua pasangan di hadapan halayak. Ya, seorang laki-laki harus punya rasa cemburu. Ya, tidak suka ketika istrinya jadi bahan pandangan laki-laki yang lain. Kalau bisa dipisah antara laki-laki dengan wanita, supaya istri kita tidak dilihat bebas oleh tamu laki-laki, dan juga kita tamu laki-laki tidak dilihat dipandang bebas oleh tamu wanita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak berlebihan dalam acara resepsi pernikahan. Ini yang sering terjadi, ya. Antum harus mengeluarkan ratusan juta, padahal setelah pernikahan itulah yang kita butuhkan, ya. Sebagian ikhwah ingin terlihat wah ketika pernikahan, tapi setelahnya dia sengsara, habis uangnya. Padahal resepsi itu mungkin hanya sehari. Adapun pernikahan kita butuh waktu yang lama, kita butuh beli rumah, kita belum beli kendaraan. Jadi jangan berlebihan, ya. Karena kata Nabi SAW, aulim walau bisyah. Yang penting adalah ya sembelih satu ekor kambing, kata Nabi, untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Artinya yang penting bahwasanya acara pernikahan kita diketahui oleh banyak orang. Tidak harus berlebihan, ya pesta di gedung yang mewah, ya menghadirkan banyak tamu yang pada akhirnya apa? Memudaratkan kehidupan kita setelah akad nikah. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ya juga ketika kita mengadakan resepsi pernikahan, ya hindari segala bentuk kemungkaran, ya. Misalkan apa? Tamu-tamunya ya disiapkan tontonan-tontonan yang mengumbar aurat, ya. Ada musik-musik di sana, ya. Kemudian di sana juga ada party-party, perayaan-perayaan yang itu bagian daripada tasyabuh dengan orang-orang kufar, ya. Bayangkan ada tamu datang kemudian nggak disiapkan tempat duduk sehingga mereka makan minumnya sambil berdiri, ya. Ini kan kurang baik. Ataupun kemungkaran-kemungkaran yang terjadi selama proses resepsi pernikahan, ya. Kemudian yang terakhir, ya, tentu tadi tidak berlebihan selama proses resepsi pernikahan, ya. Karena itu terlarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan ataupun melampaui batas. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau nanti ada sesi tanya jawab di ba'da salat asar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Insya Allah sudah berakhir sesi kedua. Nanti kita akan lanjut lagi sesi ketiga Ba'da Asar, dan nanti juga ada sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Seperti itu, insya Allah pertanyaan interaktif diusahakan ya dari akhwat dan ikhwan. Jadi nanti kita akan kasih mic-nya supaya lebih detail untuk bisa konsultasi kepada Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.